Nabi Ilyasa adalah salah satu nabi pilihan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Ia dikenal sebagai penerus dakwah Nabi Ilyas dan diutus kepada kaum yang keras kepala yang telah jauh dari ajaran tauhid. Walau tidak banyak kisah terperinci tentangnya di dalam Al-Quran, Allah menyebut namanya secara khusus sebagai bentuk penghormatan atas kesalehannya dan keutamaan imannya. Allah berfirman dalam surah Syad ayat 48, "Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik." Dari ayat ini, kita tahu bahwa Ilyasa termasuk dalam barisan manusia terbaik. Bukan hanya karena statusnya sebagai nabi, tetapi karena akhlaknya, kesabarannya, dan ketaatannya kepada Allah. Kemudian Allah juga menyebut beliau dalam surah Al-An'am ayat 86. "Dan kami telah memberikan petunjuk kepada Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, dan masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain di masanya." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberi derajat yang tinggi kepada Nabi Ilyasa dibandingkan manusia lain pada zamannya. Ia diberi petunjuk, dijaga keimanannya, dan menjadi teladan bagi umatnya. Menurut penjelasan ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Ilyasa meneruskan tugas Nabi Ilyas setelah beliau wafat atau menghilang dari kaumnya. Ia berdakwah kepada umat yang sudah terjerumus dalam penyembahan berhala, dan seperti para nabi lainnya, ia menghadapi penolakan dan tantangan. Namun Ilyasa tetap sabar, teguh, dan tidak menyerah. Walau Allah tidak menceritakan perjuangannya secara panjang seperti Musa atau Ibrahim, pujian langsung dari Allah bahwa dia termasuk orang-orang terbaik sudah cukup membuktikan keagungan Nabi Ilyasa. Hikmah dari kisah Nabi Ilyasa: kebaikan dan kesalehan sejati diakui oleh Allah, walaupun tak semua orang mengenalnya. Pemimpin yang taat dan sabar dalam menyampaikan kebenaran akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah.